Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas review chapter 335 dan hanya ada beberapa detail yang bisa menjelaskan pada konten review tersebut. So, seperti biasa di konten detail kali ini akan menjelaskan beberapa detail terkait yang terjadi di chapter 335. Mulai dari siapa saja sosok hero yang muncul kembali ke permukaan, lalu amunisi All For One sebelum perang besar dimulai, utang besar Will Pussycat yang terbayarkan, dan tentu saja perihal pengkhianatan Toru Hagakure yang akan kita ulas di konten detail kita kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Kemunculan hero lama dan kemungkinan yang masih selamat. Di chapter 335, saat All Might mengatakan bahwa pahlawan mulai bangkit, kita sekilas diperlihatkan beberapa panel yang menunjukkan bukti bahwa beberapa pahlawan yang dimaksud sudah bangkit. Seperti misalnya ada Pro Hero Manual, ada Woz, ada Rocklock, lalu ada The Lurkers, ada juga Will Pussycat, Fat Gum, dan yang mengejutkan adalah geng Orca. Kita bahas dulu satu persatu. Jadi kalau Rocklock, Manual, dan The Lurkers pastinya selamat setelah perang berlangsung. Hal ini disebabkan karena meskipun mereka adalah pahlawan yang turun langsung ke medan perang, akan tetapi diri mereka tetap selamat berkat ditolong oleh Deku dan belum berhasil mengatasi gemuruh dari Gigantomachia pada saat itu. Lalu kemudian ada Will Pussycat dan Woz. Nah, sebelumnya mereka ini diduga terkena efek decay sebab di awal-awal Shigaraki bangkit di Arc Paranormal Liberation, dengan jelas para pro hero bertatapan langsung dengan efek decay yang memburu mereka untuk dibunuh. Akan tetapi di chapter ini membuktikan bahwa mereka masih dapat selamat. Kemudian ada Fat Gum dan geng Orca. Dahulu Fat Gum sempat berkonfrontasi juga saat mengatasi Paranormal Liberation tepat di depan villa. Sehingga dulu ada anggapan kalau Fat Gum ikut terinjak-injak oleh gemuruh Gigantomachia. Tapi alhamdulillah Fat Gum masih panjang umur. Nah, sama kasusnya dengan geng Orca. Geng Orca di sini secara mengejutkan muncul kembali, namun dengan bekas luka yang ada pada kepala geng Orca. Perlu diketahui bahwa geng Orca juga sempat dirumorkan terinjak-injak oleh Gigantomachia bersama dengan pro hero lain. Namun kabar baiknya, geng Orca masih selamat. So, dengan selamatnya geng Orca pula, maka kemungkinan untuk Tamaki Amajiki masih hidup sangat potensial. Sebab saat itu yang diduga terinjak bersama dengan geng Orca adalah Tamaki Amajiki juga. Tapi dengan selamatnya geng Orca bisa menjadi indikasi bahwa Tamaki Amajiki masih tetap selamat. Amunisi All For One. Saat ini diketahui ada beberapa oknum villain kuat dan kelompok yang menjadi amunisi perang bagi All For One untuk mencapai tujuannya. Antara lain seperti Shigaraki, Dabi, Toga, Nomu, Paranormal Liberation, dan para narapidana yang sebelumnya kabur dari beberapa penjara, seperti Tartarus contohnya. Untuk Shigaraki sendiri, jelas kita sudah tahu bahwa dia sedang proses penyatuan dengan All For One guna untuk menciptakan makhluk baru. Entah makhluk baru apa yang dimaksud, tapi yang jelas makhluk tersebut adalah hasil dari 3 penyatuan identitas, yaitu All For One, Shigaraki, dan juga Shimura Tenko. Yang tentu ini bisa menjadi final form dari Shigaraki itu sendiri. Kemudian ada Dabi. Dabi di sini dapat dikatakan musuh alami bagi si number one hero Endeavor, yang mana karena selain memiliki problematika drama keluarga yang Dabi alami, Dabi juga memiliki quirk api yang lebih kuat dibanding Endeavor, yang jadinya Dabi ini bisa menjadi counter dari si number one hero Endeavor yang tentu saja akan ikut nimbrung di perang besar yang akan datang nanti. Lalu ada Himiko Toga. Sekali lagi di chapter ini dikonfirmasi bahwa Himiko Toga dengan quirknya adalah suatu ancaman yang sangat diwanti-wanti bagi pihak Hiro dan Yue. Sebab jika Himiko Toga sudah mulai bergerak, maka kerepotan yang luar biasa akan ditanggung oleh para hero. Sebab selain Toga bisa menjadi sosok lain, quirk korbannya bisa pula dapat dia gunakan. Sehingga pihak hero nantinya akan sangat sibuk sekali melacak Himiko Toga jika saja Himiko Toga sudah mulai beraksi di tengah-tengah masyarakat atau pengungsi misalkan. Kemudian ada 6 orang Nomu. Nah, sebenarnya ada 7 Nomu, akan tetapi salah satu Nomu sebelumnya sudah mati ditembak oleh jet tempur Amerika. Sehingga saat ini tersisa 6 Nomu yang kita belum tahu apa saja quirk yang mereka miliki. Nah, Nomu-Nomu ini beberapa ada yang high end dan ada juga yang near high end. Sehingga quirk yang mereka miliki tentu saja tidak hanya satu, melainkan multi quirk. Alhasil ketika Nomu-Nomu ini sudah diterjunkan nantinya, maka akan sangat mencekam. Sebab jika satu quirk saja sudah sangat kuat, bagaimana dengan quirk-quirk lain yang dapat mereka gunakan? So, Nomu benar-benar suatu amunisi All For One yang sangat mencekam. Kemudian ada Paranormal Liberation, yang mana organisasi ini sebelumnya dikuasai oleh Shigaraki Tomura, namun karena mereka mempercayakan ideologi Destro kepada Shigaraki Tomura, maka secara otomatis mereka juga menyandarkan kepercayaan mereka terhadap ideologi yang ditawarkan oleh All For One, yang pada kasus ini menjadi mentor dari Shigaraki. Adapun berapa jumlah anggota Paranormal Liberation saat ini? Kurang lebih ada 80-an ribu lebih anggota yang tersisa setelah perang besar sebelumnya dan tersebar di seluruh wilayah negara Jepang.
Mereka-mereka ini di chapter 329 sudah dihubungi oleh skeptik untuk segera keluar dari tempat persembunyian, sebab sebentar lagi perang besar yang dipimpin oleh All For One akan terjadi. Lalu ada juga tahanan kabur dari beberapa penjara dan sudah dalam kekuasaan All For One pula. Adapun penjahat yang kabur belum diketahui pasti seberapa banyak gitu kan. Tapi yang jelas kalau gak salah ada 4 penjara yang dibombardir. Sehingga akibatnya bisa kalian lihat sendiri dengan kondisi negara yang amburadul akibat tahanan kabur yang mengacau. Nah, karena di sini Mezzo mencurigai bahwa tidak hanya itu saja yang akan menjadi amunisi All For One, kita kemudian digiring ke suatu asumsi bahwa bantuan amunisi di pihak All For One akan ada lagi. Dan yang sangat potensial adalah warga yang anti terhadap pahlawan itu sendiri, serta villain luar negeri. Ngomong-ngomong, Spinner juga sudah diberi tugas oleh All For One untuk menjadi juru bicara bagi masyarakat. Dan karena Spinner adalah seorang mutan yang dalam hal ini mengalami perundungan sosial, maka bisa saja tugas Spinner di sini akan menyuarakan hak-hak masyarakat golongan mutan untuk mewujudkan kesetaraan dengan menyandarkan diri kepada lack of villain atau All For One. So, dari beberapa amunisi yang admin sebutkan tadi adalah sejauh ini yang diketahui bisa membantu All For One untuk menghadapi perang besar nantinya. Sedangkan di pihak hero, hanya sedikit yang mulai bangkit. Paling tidak hanya ada siswa pahlawan dan pahlawan profesional tersisa di Jepang. Sebab karena pahlawan internasional sudah menarik diri, maka hero di Jepang saat ini perlu berpikir keras untuk menambah amunisi guna menangkal ancaman dari amunisi All For One pula. Utang yang terbayarkan. Utang yang admin maksud di sini adalah utang dari agensi pahlawan Will Will Pussycat yang akhirnya sudah terbayarkan. Sebab dahulu saat di Arc Camp pelatihan hutan, perkembangan latihan quirk yang diadakan oleh Will Will Pussycat belum maksimal akibat serangan dari lack of villain. Yang tentu dari insiden tersebut, pelatihan siswa UA untuk menggali potensi quirk yang mereka miliki masih kurang maksimal. Akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian atau setelah insiden perang melawan Paranormal Liberation, kali ini Will Will Pussycat yang tersisa dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka untuk memaksimalkan pelatihan quirk para siswa pahlawan UA. Adapun maaf sebelumnya karena ternyata pada saat di recorder ada kesalahan teknis. Jadinya malam ini admin melanjutkan rekaman yang terputus. So maaf apabila intonasinya berbeda karena ya ini sudah malam cuy. Sampai mana tadi? Ya, adapun buktinya sudah diperlihatkan di saat para anak-anak kelas A ini berusaha memaksa Deku untuk kembali ke UA. Dan benar saja Deku yang sekuat itu pun dengan quirk yang banyak pula mampu ditundukkan oleh siswa kelas A. Meskipun ya cukup sulit dalam hal ini, tapi tetap saja Deku yang sekelas musuh All For One dapat ditaklukkan oleh kelas A. So, jadi great job untuk Mandalay, Tiger, dan Pixie Bob selaku pembimbing pelatihan. Dan ya selanjutnya kita tunggu saja hasil pelatihan lain yang lebih memukau ke depannya. Hibernasi tambahan. Oke, karena New Order berhasil merusak tubuh Shigaraki, sehingga kini Shigaraki diduga memiliki waktu 1 minggu lagi untuk pulih. Tapi di chapter 335 ini, All For One mengonfirmasi bahwa Shigaraki memerlukan waktu yang sedikit lebih lama lagi untuk mencapai tahap sempurna. Jadi kemungkinan 1 minggu atau lebih akan membuat Shigaraki mengalami hibernasi lagi untuk memulihkan quirk vector serta tubuhnya yang keracunan New Order. Adapun mengapa All For One menunda lagi aksi Shigaraki untuk mengacau di luar adalah karena All For One berniat untuk melakukan rencana alternatif lain yang perlu dia lakukan. Mengingat dengan gagalnya pencurian New Order, maka akan ada rencana alternatif lain untuk menggantikan kegagalan pencurian New Order. Tapi rencana apa yang dimaksud oleh All For One kita belum tahu pastinya. Sebab rencana yang All For One susun ini sudah dia lakukan dalam kurun waktu puluhan tahun. Tapi salah satu rencananya adalah memanfaatkan koneksinya ke salah satu siswa di UA. Siapakah dia? Ya tentu saja adalah Toru Hagakure. Tapi di balik itu, admin sendiri menduga bahwa tujuan All For One menunggu Shigaraki untuk hibernasi sedikit lebih lama adalah untuk menyiapkan pasukan yang admin sebutkan tadi di segmen sebelumnya, terutama si villain luar negeri ya. Karena di chapter 329, lagi-lagi All For One katakan bahwa teman-temannya tak bisa datang ke Jepang adalah karena ada star yang eksis. Jadi karena star sudah gugur, maka bukan tidak mungkin akses villain luar negeri untuk datang ke Jepang akan sangat berpotensi terjadi. Pengkhianatan Hagakure. Secara mengejutkan, Bang Hori akhirnya mengonfirmasi bahwa Toru Hagakure adalah sang pengkhianat di UA. Awalnya indikasi pengkhianatan ini diduga pertama kali oleh Prison Mike, tapi setelah ratusan chapter berlalu, baru akhirnya di chapter 335 ini terungkap kalau Hagakure lah yang ternyata menjadi seorang traitor. Padahal sebelum-sebelumnya banyak yang menuduh Kaminari lah, Yuga Oyama lah, bahkan Uraraka anjir sempat dituduh menjadi pengkhianat. Anjir lah. Tapi dari semua dugaan tersebut yang benar-benar dikonfirmasi sebagai pengkhianat adalah Toru Hagakure atau Invisible Girl. Sejauh ini kita belum tahu pasti apakah Hagakure dimanfaatkan secara sadar atau tidak sadar.
Tapi jika kita melihat kembali jauh di chapter 168, nampaknya Hagakure ini benar-benar adalah musuh dalam selimut. Sebab Aoyama di chapter 168 berusaha untuk memberitahukan ke Deku dengan cara mengukir pesannya di media beton ke dalam bahasa Prancis, yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih bunyinya seperti ini. Jangan percaya pada air yang beriak, yang kalau dihubungkan antara sifat air yang menyatu dan transparan, maka akan merujuk ke Toru Hagakure selaku seorang mutan yang memiliki quick invisible. Lalu ancaman apa yang akan disebabkan Hagakure nantinya? Sangat mungkin sekali apabila data tentang keamanan Buried Yue dan elevator bawah tanah yang menghubungkan asrama Yue ke lokasi aman akan bocor ke All for One. Dan ini benar-benar sangat fatal bila terjadi nantinya. Well, sangat rapi sekali Bang Hori dalam memberi clue kalau Toru Hagakure adalah pengkhianat. Hanya saja banyak yang tidak menyadari hal ini. Tapi setelah Hagakure terungkap kebenarannya, maka ketidakikutsertaan Aoyama sepanjang beberapa chapter akhir-akhir ini akan menimbulkan suatu spekulasi kalau Aoyama selama ini sepertinya berusaha melindungi teman-temannya dari balik layar dengan cara mengawasi Hagakure. Wow, sepertinya pembahasan tentang pergerakan Hagakure sepanjang My Hero Academia berlangsung dan gerak-gerik Aoyama akan kita buat di 2 konten terpisah. Jadi admin akan sangat berterima kasih jika teman-teman mau memberi beberapa petunjuk serta chapter yang menunjukkan pergerakan aneh dari kedua karakter ini, yaitu pengkhianatan Hagakure dan juga aksi memata-matai Hagakure yang dilakukan oleh Yuga Aoyama. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.